Halo teman-teman, halo teman-teman, halo teman-teman. Jumpa lagi bersama gua Resatnan. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua Resatnan. Kali ini gua akan membahas soal peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Apa benar cuma dengan hasil imbang timnas Indonesia bisa lolos ke babak semifinal? Oke, yang pertama adalah kita tahu saat ini posisi peringkat dari klasemen grup A, yang mana Thailand masih memimpin klasemen dengan poin 7, kemudian Indonesia di peringkat kedua dengan poin 7, dan Kamboja di peringkat ketiga dengan poin 6, Filipina di peringkat keempat dengan poin 3, dan Brunei Darussalam di peringkat kelima dengan poin 0. Filipina dan Brunei sudah tidak memiliki peluang, jadi masih ada 3 tim yang punya peluang untuk lolos ke babak semifinal dari grup A. Dan kita tahu pada pertandingan terakhir Indonesia akan bertandang ke kandang Filipina, sementara Thailand akan menjamu Kamboja pada 2 Januari 2022. Itu merupakan laga penentuan bagi 3 tim ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu Thailand, Indonesia, dan juga Kamboja. Ya, Thailand saat ini berada di peringkat pertama karena unggul selisih gol atas Indonesia ya. Walaupun poinnya sama, tapi selisih gol Thailand lebih baik. Baik, sebelum kita lanjut bagaimana kans peluang Indonesia gitu, hitung-hitungannya seperti apa, kita lihat dulu regulasinya nih teman-teman. Bagaimana regulasi di fase grup ini dalam penentuan peringkat. Berdasarkan regulasi pasal 13 yang ada di Piala AFF 2022 ini, ada urutannya untuk penentuan peringkat klasemen pada fase grup ini. Yang pertama dilihat adalah jumlah poin terbanyak dari seluruh pertandingan di fase grup. Jika ada 2 tim atau lebih yang memiliki poin sama, mengikuti kriteria head to head yang diterapkan untuk menentukan peringkat secara berurutan. Secara berurutan itu dimulai dari yang pertama, yaitu jumlah poin di antara tim yang bersangkutan. Jadi kalau sekarang dilihat nih jumlah poin, kalau yang sama kan poinnya masih Indonesia dan Thailand ya. Jadi jumlah poin di antara Indonesia dan Thailand, misalnya seperti itu. Kemudian kalau masih sama juga, yang dilihat adalah jumlah selisih gol terbanyak di antara tim yang bersangkutan. Kalau masih sama juga, maka akan dilihat jumlah gol terbanyak ataupun produktivitas gol di antara tim yang bersangkutan. Kalau di sini diambil contohnya ya antara Indonesia dan Thailand ya, yang poinnya sama. Kemudian ada tiebreaker. Jika setelah menerapkan kriteria head to head di atas masih sama, 2 tim atau lebih masih sama, ini posisinya gitu, peringkatnya masih sama, maka kriteria head to head akan diterapkan kembali secara eksklusif untuk pertandingan antara tim peserta yang bersangkutan untuk menentukan peringkat akhir. Jika prosedur itu tidak menghasilkan keputusan, kriteria hasil fase grup akan berlaku lagi nih, yaitu yang dihitung ataupun dilihat adalah dari hasil kesemuanya, yaitu yang dimainkan di seluruh fase grup. Jadi yang dilihat urutannya adalah selisih gol terbanyak dari semua pertandingan grup yang dimainkan, kemudian jumlah gol terbanyak yang dicetak dari semua pertandingan grup yang dimainkan, kemudian tendangan dari titik penalti jika hanya 2 tim yang berpartisipasi masih memiliki peringkat yang sama, dan di dalam pertandingan ataupun saling bertemu satu sama lain. Jadi kalau untuk Indonesia dan Thailand tidak mungkin ini dilaksanakan ya, karena mereka tidak bertemu dalam satu pertandingan, tidak saling bertemu lah di pertandingan terakhir gitu intinya. Nah, skor terendah jika itu masih sama gitu, maka yang dilihat adalah skor terendah dihitung berdasarkan jumlah kartu kuning dan kartu merah yang diterima dalam pertandingan fase grup. Atau kalaupun masih sama juga, maka melihat berdasarkan urutan pengundian. Kalau berdasarkan urutan pengundian ya, di sini Thailand lebih unggul bisa dibilang. Mereka berada di pot 1 karena mereka menjadi juara ya, juara bertahan pada edisi sebelumnya, sedangkan Indonesia berada di pot 3. Walaupun kita menjadi finalis ya pada edisi lalu gitu. Nah, kalau melihat hal tersebut, maka hitung-hitungannya Indonesia akan lolos ke semifinal jika menang atas Filipina dan menjadi juara grup A kalau laga Thailand versus Kamboja berakhir imbang atau Thailand kalah. Kalaupun Thailand menang,
tapi selisih golnya tidak lebih baik dari Indonesia. Saat ini kita tahu selisih golnya Thailand plus 9, sementara Indonesia plus 8. Jadi sudah bisa dihitung oleh teman-teman terkait dengan selisih gol harus berapa gol yang dicetak Indonesia, sementara Thailand yang menangnya juga cuma berapa gol nih, biar kita yang menjadi juara grup gitu. Nah, kalau Indonesia imbang dengan Filipina, apakah lolos? Nah, jadi kalau Indonesia lawan Filipina berakhir imbang, maka kita tidak akan mempedulikan berapapun hasil di laga Thailand versus Kamboja. Tapi lolosnya dengan status runner-up grup A. Jadi benar bahwa kalau bermain imbang, kita sudah pasti akan lolos ke semifinal. Tapi kalau situasi terburuknya kalau Indonesia kalah gimana nih teman-teman? Nah, kalau Indonesia kalah dari Filipina, maka laga Thailand versus Kamboja harus berakhir imbang atau Thailand yang menjadi pemenang di laga tersebut. Kalaupun Kamboja yang menang, harus dengan minimal margin 2 gol. Namun, Indonesia tidak boleh kalah dari Filipina dengan margin lebih dari 1 gol. Nah, ini catatannya. Jadi kalau misalkan posisinya demikian gitu, maka Indonesia poinnya akan 7 nih dengan selisih gol plus 7. Thailand juga poinnya 7 dengan selisih gol plus 7. Sehingga kalau diikuti dengan skor terendah kartu merah dan kartu kuning, Indonesia akan menemani Kamboja untuk lolos ke semifinal nih teman-teman. Asalkan tidak ada kartu lagi yang didapatkan kedua tim pada laga terakhir masing-masing. Kok bisa skor Indonesia rendah? Ya, kalau dilihat dari hitung-hitungannya adalah Indonesia saat ini sudah mendapatkan kartu kuning 4. Sementara Thailand kartu kuningnya 2 dan kartu merah langsungnya 1. Poinnya adalah kalau 1 kartu kuning itu dihitungnya 1 poin. Jadi saat ini Indonesia 4 poin untuk nilai kartu kuning dan kartu merah. Sementara Thailand 2 poin ya untuk kartu kuning. Dan dia ada 1 kartu merah langsung yang kalau secara poin dihitungnya 3 poin. Jadi total Thailand saat ini skor kartu kuning kartu merahnya adalah 5. Yaitu 2 dari kartu kuning dan 3 poin dari 1 kartu merah langsung. Nah, itu jadi skornya untuk kartu kuning, kartu merah. Jadi itu tadi teman-teman, bagaimana hitung-hitungan peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak semifinal. Ya kita doakan mudah-mudahan kita bisa menang di kandang Filipina sehingga kita lolos. Ya semoga saja juga bisa menjadi juara grup A ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu dari gua kali ini. Terima kasih buat kalian semua dan sampai jumpa lagi.